Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Clickbait, balik lagi di channel video pembelajaran bersama aku Nadia Dwi Lestari, mahasiswi Universitas Terbuka Pangkal Pinang dengan NIM 0444395331 dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Oh iya teman-teman, kalau di video sebelumnya kita udah belajar mengenai uji land tester menggunakan kabel Stripe, maka video kali ini sesuai dengan judulnya, yaitu adalah cara mengimplementasikan PCP APIP menggunakan command prompt. Di mana video kali ini aku buat untuk memenuhi tugas praktikum yang kedua mengenai mata kuliah jaringan komputer. Kurang lebih ada 20 materi yang aku jelaskan ke kalian sekaligus bagaimana cara penggunaannya serta fungsinya seperti apa. Salah satunya itu adalah adanya CD, CLS, DIR, dan juga nanti sampai ke yang 20 ada yang namanya NAND. Langsung aja kita ke cara pembuatannya atau fungsinya apa aja. Jadi yang pertama itu sebenarnya aku sudah merangkum sebuah fungsi sampai ke contohnya agar teman-teman bisa lebih mudah memahami dari isi video ini serta aku bisa menampilkan caranya bagaimana. Kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama yang namanya CD atau Change Directory. Kegunaannya adalah untuk memungkinkan kita untuk berpindah direktori dalam sistem file komputer, di mana formatnya itu terdiri dari 3. Yang pertama ada CD, nanti kita isi nama folder kita, misalnya CD dokumen atau CD download. Nah, yang kedua ada CD strip, fungsinya untuk kembali ke direktori yang sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada CD garis miring untuk langsung menuju ke direktori kita. Pertama, kita contoh klik CD dulu. Pertama-tama, di Windows teman-teman atau laptop teman-teman, kalian klik yang namanya command prompt. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini, command prompt. Selanjutnya, kita klik CD, kemudian kita klik enter. Nah, ini tampilan dari CD teman-teman, dimana untuk kembali ke direktori atau berpindah direktori dalam sistem file komputer kita. Sekarang kita coba CD garis miring. CD garis miring, kemudian kita klik enter. Nah, tampilannya seperti ini. Sekarang kita coba yang kedua. Yang kedua itu ada namanya CLS atau Clear Screen. Kegunaannya apa? Kegunaannya itu adalah untuk membersihkan semua teks yang tampil di layar command prompt sebelumnya. Kalau sebelumnya kita meminta CD di mana sebuah masuk ke folder yang tertentu, maka CLS itu gunanya adalah untuk membersihkan semua teksnya. Kita coba. Nah, kemudian kita klik CLS. Nah, dia akan terhapus teman-teman karena dia fungsinya adalah untuk membersihkan semua teks yang ada. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga itu ada namanya CLS garis miring tanda tanya. Berbeda dengan CLS yang sebelumnya. Kalau CLS yang ini itu adalah untuk menampilkan dokumen resmi untuk perintah dari CLS. Hasilnya nanti akan memberikan deskripsi secara sederhana bahwa CLS yang digunakan untuk membersihkan layar. Contohnya CLS, kita klik CLS garis miring tanda tanya. Kita klik enter. Nah, tampilannya seperti itu. Dia akan menampilkan dokumentasi resmi untuk perintah CLS. Yang keempat, ada yang namanya DIR. DIR itu untuk menampilkan panduan untuk perintah DIR, termasuk daftar opsi yang dapat digunakan dengan perintah tersebut. Contoh dari opsi perintah DIR itu ada 2. Ada DIR P untuk menampilkan daftar file halaman dan juga DIR W untuk menampilkan daftar file dalam format lebar. Kita coba yang pertama dulu, yaitu DIR P. DIR P, kita klik enter. Nah, ini tampilan dari DIR P teman-teman. Dia akan menampilkan daftar file halaman yang ada di komputer kita. Yang kedua, ada yang namanya DIR W.
Kita klik enter. Nah, ini tampilan dari biro ya teman-teman. Kita lanjut untuk ke contoh yang kelima. Yang kelima itu ada yang namanya inconfig atau Internet Protocol Configuration. Untuk inconfig ini teman-teman, dia terdiri dari 7 macam atau 7 jenis. Jadi setiap inconfig itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan kegunaannya pun juga beda-beda lagi. Khusus untuk inconfig itu Internet Protocol Configuration. Kegunaannya adalah untuk menampilkan konfigurasi jaringan komputer kita, di mana informasi yang ditampilkan itu ada alamat IP, subnet mask, dan gateway default. Contohnya, kita klik di command prompt itu inconfig. Kita klik enter. Nah, ini tampilan dari inconfig teman-teman. Sekarang kita lanjut ke inconfig yang pertama. Inconfig yang pertama itu ada yang namanya inconfig alam, yaitu untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang lebih lengkap lagi, di mana informasinya itu dia menambahkan alamat fisik, status DHCP aktif atau tidaknya nanti, ketiga ada server DNS, dan yang terakhir itu ada lifetime, waktu yang berlakunya alamat IP tersebut. Kita coba klik IP config. Kita klik enter. Nah, ini dia teman-teman tampilannya. Dia lebih lengkap lagi sesuai yang dimaksud tadi kegunaannya untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan yang lebih lengkap lagi. Kurang lebih seperti ini gunaan dari inconfig alam. Yang kedua ada yang namanya inconfig garis miring tanda tanya. Itu apa? Itu adalah untuk menampilkan semua opsi yang tersedia untuk perintah inconfig beserta penjelasannya lagi. Kita coba klik inconfig garis miring tanda tanya, klik enter. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga itu ada yang namanya inconfig relay. Inconfig relay itu adalah untuk menghapus alamat email saat ini, maksudnya alamat IP saat ini, sehingga perangkat itu tidak memiliki lagi alamat IP. Nah, sekarang kita coba klik ipconfig relay, enter. Nah, seperti ini teman-teman. Dia akan menghapus alamat IP saat ini, sehingga perangkat kita itu tidak memiliki lagi yang namanya alamat IP. Kemudian selanjutnya ada yang namanya inconfig rename, yaitu untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP. Kalau yang sebelumnya itu menghapus alamat IP, nah sekarang kita meminta lagi alamat IP yang baru. Kita coba klik inconfig garis miring rename, klik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian ada yang namanya inconfig display map. Kegunaannya itu adalah untuk menampilkan change DNS resolver. Apa sih change resolver itu atau change DNS itu? Jadi change DNS itu berisi nama domain dan alamat IP yang baru aja kita akses. Fungsinya untuk memeriksa apakah sistem penyimpanan entry DNS tersebut. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Inconfig display DNS, klik enter. Nah, seperti ini. Kemudian ada lagi yang namanya inconfig flushDNS. Itu kegunaannya untuk membersihkan change DNS resolver. Kita coba inconfig flush. Nah, klik enter. Nah, kemudian ada lagi yang terakhir itu namanya inconfig register DNS. Kegunaannya untuk memperbaharui pendaftaran nama komputer kita di server DNS. Sekarang kita coba klik inconfig register DNS, enter. Nah, setelah
terdapat 7 macam ikon ping tersebut. Kita lanjut lagi ke nomor 13. Itu ada yang namanya ping. Ping itu gunanya untuk mengirim paket ICMP untuk menguji konektivitas jaringan ke perangkat atau server tertentu. Nanti formatnya itu bisa berupa ping, kita isi alamat IP atau nama domain jika ada. Nah, hasilnya nanti dia akan memberikan waktu respon. Dan juga ada statistik pengirim paket berupa jumlah terkirimnya, diterimanya, dan juga hilangnya. Kita coba di sini klik ping, kemudian klik enter. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Dia akan menampilkan sebuah use ping, option, dan juga IP-nya. Kurang lebih itulah tampilan dari ping. Kemudian di nomor 14 itu ada namanya Nestat, yaitu Network Statistic. Fungsinya untuk menampilkan informasi tentang koneksi jaringan yang aktif dan port yang digunakan. Contoh opsinya itu ada 3. Yang pertama, kita coba Nestat A. Kita klik di sini Nestat klik A, kemudian klik enter. Nah, ini tampilan dari Nestat A teman-teman, yaitu untuk menampilkan semua koneksi jaringan yang aktif. Kurang lebih ini adalah tampilan dari Nestat A. Dia akan menampilkan semua koneksi jaringan yang aktif saat ini. Di sini agak banyak ya teman-teman, karena aku juga kurang lebih aktif menggunakan koneksi jaringannya. Kemudian ada yang namanya Nestat Strip N. Kita coba Nestat Strip N, klik enter. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan alamat dan port dalam format numerik. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya Nestat B. Enter. Nah, Nestat B ini untuk menampilkan program yang menggunakan koneksi tersebut. Kemudian kita lanjut ke nomor 15, yaitu ada yang namanya Tracer atau Trace Router. Fungsinya itu sesuai dengan namanya Trace Router, yaitu dia akan melacak rute data kita dari komputer ke server tujuannya. Nanti hasilnya dia akan menampilkan setiap perangkat atau hub yang dilalui data dan waktu tempuh ke masing-masing perangkat tersebut. Formatnya itu yaitu trace. Kita klik trace, kemudian klik enter. Nah, dia tampilannya seperti ini teman-teman. Kemudian nomor 16 ada namanya pathing. Pathing itu gunaannya adalah untuk maksudnya kombinasi dari ping dan juga trace. Nanti fungsinya untuk memberikan analisis tingkat kehilangan paket di sepanjang jalur. Contoh formatnya itu kita klik pathing, kemudian klik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian nomor 17 itu ada yang namanya Nest Lookup atau nama server lookup. Kegunaannya adalah untuk menelusuri informasi DNS untuk nama domain atau alamat IP. Format tulisannya itu kita klik di sini NSLookup. Kemudian klik enter. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Dia akan menelusuri informasi DNS untuk nama domain atau alamat IP kita. Mungkin dia akan agak lama teman-teman jika pada sebelumnya teman-teman pernah menelusuri DNS. Kemudian di nomor 18 itu ada yang namanya NET atau Network Cell. Network Cell itu gunanya adalah untuk mengelola konfigurasi jaringan, seperti adanya adaptor jaringan, firewall, dan juga konfigurasi Wi-Fi.
Kemudian Nest ini terbagi menjadi dua macam teman-teman. Yang pertama ada Nest One Show Profile, itu untuk menampilkan profil Wi-Fi yang pernah terhubung sebelumnya. Yang kedua itu ada namanya Nest IP Reset, yaitu untuk mengatur ulang konfigurasi IP. Sekarang kita coba Nest yang pertama, yaitu Nest One Show Profile. Klik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang kedua, Nest Reset. Enter. Nah, dan yang ke nomor 19 itu ada namanya rute, yaitu untuk mengelola kabar rutin di jaringan. Contohnya itu ada rute print untuk menampilkan kabar rutin saat ini, ada juga rute F untuk menambahkan jalur ke kabar rutin, dan yang terakhir ada namanya rute LED atau rute delete untuk menghapus jalur dari kabar rutin. Contoh formatnya kita tulis di sini rute. Kita klik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Tampilannya itu akan lebih detail dan juga panjang mengenai format rute. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya net, yaitu untuk mengelola berbagai fungsi jaringan di Windows, termasuk juga pengguna grup dan layanan jaringan. Format tulisannya kita tulis di sini net, kemudian klik enter. Nah, seperti ini teman-teman. Net pun juga terdiri dari 4 macam. Ada net user untuk menampilkan dan mengelola akun pengguna, net share mengelola folder yang dibagikan di jaringan, ada net start untuk memulai jaringan, dan net stop untuk menghentikan layanan. Jadi sebenarnya teman-teman, 20 implementasi tersebut dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman butuhnya apa? Misalnya teman-teman butuhnya net untuk mengelola berbagai fungsi jaringan, teman-teman bisa gunain itu di Common Core, karena itu juga bisa membantu teman-teman. Jadi kurang lebih itulah dia tadi 20 materi yang aku jelaskan ke teman-teman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman dan menambah pengetahuan teman-teman juga. So, terima kasih sudah tonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Balik lagi di video berikutnya. Jangan lupa buat share dan juga komen-komen untuk kita bikin video apa lagi berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Dah.